Halo guys, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan gua, Steven dari Pragolicious ID. Hari ini gua mau bicara tentang sebuah parfum yang baru-baru ini aja gua temukan. Sebuah parfum dari Bali, sebuah local brand yang bernama Palasara. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune. Jadi pertama kali gue mengetahui brand ini dari seperti biasa Sarah siapa lagi gitu. Jadi memang sekarang itu brand lokal udah banyak banget dan mereka suka warawiri di gue punya Instagram. Jadi memang waduh, perkembangan brand lokal tuh luar biasa sekarang. Nah sekarang ini kalau kita bicara tentang Palasara um, ini adalah sebuah brand dari Bali dan waktu gua DM ownernya dan dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang perfumer gitu. Dia seorang yang sangat humble gitu. Jadi gua merasa ya seneng aja gitu. Karena gua benar-benar merasa pada waktu dia tulis Palasara Artisan memang benar-benar adalah artisan. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang perfumer dan dia bilang dia hanyalah seorang seniman dan it just happen seni yang dia kerjakan itu berkaitan dengan aroma. Dan Palasara sendiri pada waktu gue beli dia tidak memiliki box, tetapi dia datang dengan pouch seperti ini. Pouchnya ini dari karung goni berwarna coklat dan di sini dijahit pita berwarna hitam untuk kita bisa bawa dan ini bisa kita tarik juga. Sedikit susah nariknya mungkin karena memang handmade dan dikerjakan bukan dengan mesin, dengan tangan. Dan kalau kalian pengen melihat dia punya botol seperti ini teman-teman, ini adalah Palasara varian kembang setaman. Kembang setaman ini dia punya notes, entah kebaca atau enggak. Jadi notesnya itu ada rose, cempaka, jasmine, tuberose dan sandalwood. Wah, ini mempergunakan notes cempaka. Jadi kalau kita bicara soal notes cempaka itu memang notes yang secara kalau dalam bahasa Indonesia agak-agak confusing. Kenapa? Karena di dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan cempaka itu adalah cempaka warna kuning. Sementara kalau cempaka warna putih oleh orang bule disebut magnolia. Kalau kita kan menyebutnya cempaka putih atau kembang kantil. Nah kalau yang disebut cempaka oleh orang bule itu adalah cempaka kuning. Dan ya punya tampilan mengingatkan gua pada parfum dari Thailand yang Strangers Perfumery. Dan dia punya botol enggak segede gini, dia lebih ramping tapi lebih tinggi. Tetapi dia punya nuansa termasuk dengan stikernya itu mirip dengan Strangers Perfumery. Jadi gue sangat suka tampilannya sederhana, setaman, konsentrasinya eau de parfum. Dan dia punya volume adalah 50 ml. Oke, mungkin gak kebaca. Sorry. Terus bagaimana dengan dia punya tutupnya ini dari plastik warna hitam, ininya juga warna hitam. Kalau kalian order dia nggak bisa segera bikin, jadi kalian harus kasih dia waktu beberapa hari, 3-7 hari kemudian baru dikirim. Jadi memang pada waktu kita order dia baru bikin. Ini menunjukkan kalau memang dia bekerja sendiri, seorang seniman perfume. Dan well, I really appreciate that. Mari kita coba ya aromanya. Jadi kalau misalnya pertama kali cium, kita itu langsung di-greet sama sesuatu yang indolik. Sesuatu ya kalau kalian paham indolik itu apa, itu kayak animalik tapi versi tumbuh-tumbuhan. Nah, indoliknya ini kemungkinan besar dari jasmine karena kalau dari komposisinya itu
Oh, oke, Jasmine dan tuberose dan ya jasmine dan tuberose bisa menghasilkan aroma indolik. Gua masih belum yakin apakah cempaka bisa menghasilkan aroma indolik juga. Tetapi kalau misalnya benar dan dia sama kayak ylang-ylang yang merupakan masuk dalam kategori yellow flower, bisa jadi cempaka ini juga memberikan nuansa indolik. Nah, sesudah beberapa saat aroma mawarnya memang merekah gitu. Tetapi ini bisa kita gimana ya? Gue merasa bisa ngedetek mawarnya, tetapi dia memang bersatu padu dengan aroma bunga-bunga lainnya. Aromanya itu bagi gue mistis. Jadi aromanya klinik, aromanya sangat-sangat Indonesia banget, sangat-sangat nuansa Bali. Kalau misalnya kalian pernah mencium aroma persembahannya teman-teman kita yang dari Bali, jadi kalau misalnya mereka suka bikin sesajen gitu ya, nah yang mereka suka taruh di depan toko-toko mereka itu, nah aromanya menyerupai aroma itu. Jadi memang dia ada aroma manis-manis, aroma gue nggak tahu, gue kayak ngerasa ada aroma incense-nya. Aroma incense-nya memberikan nuansa lebih mistik kepada bunga-bunga ini. Gue nggak tahu apakah benar ada incense atau enggak, tetapi yang jelas gue merasa dia kayak ada nuansa ya itu, nuansa garu, nuansa incense yang muncul yang biasa gue cium di dalam persembahannya orang Bali yang warna-warni ada bunga-bunganya. Nah, dia punya, kalau kita cium up close begini, dia ada sesuatu yang kayu-kayuan, ada sesuatu yang dark gitu, yang menjadi backbone dari aroma ini. Gue rasa itu sandalwoodnya, tetapi then again it could be my cocok logi aja. Nah, kalau misalnya kita cium lebih jauh gitu, baru terasa kalau ini adalah yellow flower bomb. Jadi kalau yang bagi gue yang termasuk dalam yellow flower itu adalah ylang-ylang dan si cempaka ini. Kalau magnolia dia masuk dalam white flower, kalau nggak salah ya. Nah, kalau si kembang setaman dari Palasara ini pada akhirnya memang mengetengahkan aroma cempaka sebagai aroma utama. Sementara jasmine dan tuberose itu dia berperan sebagai pemeran pembantunya gitu ya. Sementara aroma mawarnya itu sesudah beberapa saat dia mundur teratur. Dia memang benar-benar terasa ada di belakang aja gitu, bersama dengan sandalwood menopang keseluruhan aroma. Sementara yang menjadi divanya adalah cempaka, kemudian ada penyanyi latarnya yaitu si jasmine dan si tuberose, dan ya itulah yang membuat komposisinya begitu cantik, karena tuberose itu nggak terbiasa gitu untuk nyanyi di belakang, tetapi for some reason di dalam kembang setaman ini dia kalah sama cempaka. Jadi untuk aromanya ini memang Indonesia banget, aromanya unik banget, dan aromanya itu bagi gue cukup klinik. Dan kalau kalian yang suka aroma white flower, terus kayak misalnya tricortesan gitu ya, dari aroma tricortesan dari The Scent Story. Kemudian kalau kalian suka kayak mungkin Carnal Flower, dan gue juga punya parfum custom dari Alien Object yang namanya Eponine gitu, yang memiliki nuansa kayak gini gitu, nuansa klinik, nuansa yang agak-agak serem gitu, agak-agak horor gitu. Nah, mungkin for some of you akan merasa kalau ini baunya kayak ada nikahan Jawa gitu ya, ada pening-peningnya gitu kalau yang bunga-bunga pengantin perempuan. Jadi memang makanya gue bilang ini nuansa yang Indonesia banget, nuansa yang etnik dan klinik banget, dan dengan cita rasa Indonesia, dengan raw material dari Indonesia. Makanya gue merasa sangat-sangat bangga. Bukan akhirnya ya, mungkin memang sudah sedemikian lama ada parfum-parfum buatan Indonesia yang sedemikian keren, tapi just under the radar gitu. Nah, ini salah satunya, dan kalian boleh cek dia punya IG. Kalau mau order belum bisa pakai marketplace, harus WA ke ownernya. Dan harganya karena dia masih banyak mempergunakan raw material yang natural,
Jadi harganya memang di kisaran 700 ribuan teman-teman, 700 something. Terus kalau misalnya gua tanya yang tuberosnya yang Ratu Laut Selatan itu di 800-an something kalau misalnya mau pakai tuberose absolu. Nah, jadi tidak apa-apa kalau kalian memang suka, ini sangat-sangat gua rekomendasikan. Dan oh ya, untuk SPL-nya ini untuk parfum yang natural, mostly natural, dia punya raw material. Ini lumayan, ini bertahan di 6 jam di kulit. Kalau kalian semprot ke baju, gue pakai tidur, itu tahan sampai pagi. Jadi silakan kalian coba, karena bagi gue ini salah satu brand lokal yang mengusung aroma yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Keren banget. Thank you so much, dan Palasara, keep up the good work. Dan jangan lupa buat teman-teman yang kepengen tahu tentang parfumnya, follow IG-nya. Jangan lupa follow IG Frago juga. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, leave your comment, and also turn on your bell so that when we have new content you can get a notification out of it. Thank you so much for watching, and bye bye.